Shalom pujakan nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan pagi pada saat hari ini. Mari kita mulai dengan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan, dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau Tuhan kehidupan kami untuk dibentuk oleh Tuhan supaya kami boleh melangkah Tuhan bersama dengan Tuhan, di mana kami Tuhan disertai dengan Tuhan, dan sehingga ya Tuhan kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan-Mu. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, memberkati buat setiap kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu menyertai kami, memberi kami pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Pujakan nama Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang selalu ada di dalam monitornya Tuhan. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini, firman Tuhan akan berbicara mengenai kehidupan yang dipulihkan untuk diberkati dalam kelimpahan. Saudaraku di dalam Tuhan berbicara mengenai dipulihkan. Mengapa saudaraku dalam Tuhan kehidupan yang dipulihkan ini sangat penting? Saudaraku dalam Tuhan berbicara mengenai dipulihkan, berarti ada sesuatu yang tidak benar. Mengapa seseorang perlu dipulihkan? Karena kehidupannya mungkin dalam keadaan yang gagal. Kenapa orang perlu dipulihkan? Mungkin dia dalam keadaan sakit. Sakit apa? Bisa sakit jiwa, bisa sakit hati, bisa sakit secara fisik, dan maupun saudaraku dalam Tuhan batinnya juga merasakan kesakitan. Ada juga berbicara mengenai seseorang perlu dipulihkan. Karena apa? Karena mungkin ada keretakan dalam sebuah hubungan. Baik itu dalam keluarga, baik dalam suami istri, di dalam kehidupan anak dan orang tua, dalam kehidupan saudara dengan teman kerja, teman sekolah, dan sebagainya. Saudaraku di dalam Tuhan, berbicara dipulihkan juga perlu kepada orang-orang yang mungkin terikat dalam sebuah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga bisa berbicara mengenai kehidupan dalam keterikatan, baik dalam kehidupan yang benar-benar memalukan nama Tuhan. Bahkan ketika orang ada dalam hidup, yaitu hidup penuh dengan kutuk. Saudaraku di dalam Tuhan, hal-hal ini seringkali itu pernah ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita mungkin berkata, Tuhan kenapa ya? Kok kehidupan saya nggak seperti dengan teman saya, saudara saya seiman lainnya? Kok mereka hidupnya diberkati oleh Tuhan bahkan sangat melimpah? Saudaraku di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa tanpa kita sadari, mungkin hal-hal tadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu mungkin masih ada melekat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudaraku di dalam Tuhan, betapa pentingnya kehidupan itu dipulihkan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 25-27 demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkan
kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saudaraku dalam Tuhan, iblis datang hanya untuk mencuri. Yaitu mencuri apa? Mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita. Iblis datang untuk mencuri kemuliaan. Iblis datang untuk menggoda kita. Iblis datang untuk menghancurkan kehidupan kita. Kenapa? Karena iblis tidak mau kehidupan kita menikmati hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh dengan berkat yang kelimpahan. Saudaraku di dalam Tuhan, saya yakin betul saudara mengerti firman Tuhan ini dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10 juga berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita kehidupannya masih ada dalam kungkungannya iblis, maka dia akan selalu menggerogoti kehidupan kita. Sehingga apa saudaraku dalam Tuhan? Mau berapa lama pun saudara mengiring, berusaha untuk ikut Tuhan, kalau saudara tidak pernah berpikir untuk dipulihkan, maka saudara tidak akan pernah merasakan berkat itu mengalir dalam kehidupanmu. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita lihat beberapa kisah daripada Yusuf, kisah Ayub, kalau saudara baca dengan detail, bahkan kalau saya baca kitab kayak Ayub gitu ya, contohlah. Saudaraku dalam Tuhan, dia mengalami banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Bahkan kalau saya pun merasakan seperti yang beliau rasakan, mungkin saya pun juga merasakan sangat kehilangan, sangat khawatir, bahkan sangat menderita. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan kita melihat bagaimana kesetiaan Ayub. Melewati itu semua, dia tidak mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tetapi dia sadar betul bahwa kehidupannya bisa dipulihkan hanya melalui Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan untuk dipulihkan, maka apa yang hilang daripada kehidupannya, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, saya mau pada saat pagi hari ini, kita menyadari akan hal ini. Kalau mungkin saat ini kita masih ada merasa kehidupan kita gagal, putus asa, saya mau katakan bahwa jangan pernah kita lama-lama dalam keadaan itu. Sayangi kehidupan saudara. Beberapa waktu lalu kita melihat ada banyak orang yang ada satu keluarga yang bunuh diri. Saya mau katakan bahwa itu karena dia ceroboh. Karena dia merasa hidupnya tidak ada apa-apanya. Dia merasa pengharapannya putus, pengharapannya hampa dan sebagainya. Saya mau katakan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mau kehidupan kita diberkati Tuhan, mari kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Di dalam keadaan kami ya Tuhan, yang mungkin kami dalam keadaan yang tidak berdaya. Tetapi kami mau Tuhan, kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang tidak benar di dalam hati kami, dalam pikiran kami, di dalam jiwa kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sehingga ya Tuhan tidak ada lagi penghalang berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati Tuhan buat gereja-Mu, hamba-Mu Tuhan. Buat gembala kami Tuhan. Buat semua jemaat Tuhan, mengawali aktivitas pada saat pagi hari ini, buat semua keluarga besar yang ada Tuhan, kiranya ya Tuhan pemulihan daripada Tuhan itu boleh menyertai, dan sehingga ya Tuhan kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.